Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian untuk bersaat teduh. Saya undang Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik untuk bangkit berdiri. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Yang kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca dari Mazmur 31, Mazmur pasal 31 ayat 3 sampai 4. Kita baca secara silih berganti. Aman dalam tangan Tuhan, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Silakan duduk. Kita menyanyi dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Di dalam berita kudus
Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh sektor pelayanan 4. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelum firman Tuhan kita baca dan kita renungkan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah di tempatmu yang maha tinggi. Dan sungguh kami bersyukur atas setiap apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memperkenankan kami ada di sini untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau ada dan berkarya atas apa yang kami lakukan pada saat ini. Terbuka firman-Mu ya Allah untuk kami baca dan renungkan bersama. Mari Engkau urapi kami dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Mari Engkau berikan kami pengertian-Mu, sehingga ketika firman ini kami baca dan kami renungkan, sungguh kami diberkati, kami dimampukan dengan Roh Kudus-Mu untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan yang kami alami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk menjadi pendengar firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin.
Mari berdiri. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini dari Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara kekasih membaca ayat yang genap. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tertulis seperti ini. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Berkatalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anak-anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam apa kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring saja orang hidup sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan berdatanglah waktu itu. Lalu mendapatkannya selendang itu. Kemudian ditakatnya 6 tangkai jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu berlalu Boas ke kota. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming ini, dan tentunya salam sehat buat kita sekalian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap manusia tentu memiliki pergumulan kehidupan dalam hidup yang dialami. Dan ketika kita berada dalam satu masalah, entah itu teman, sahabat, suami, istri datang memberikan nasihat, dan mungkin ada di antara mereka yang berkata seperti ini. Saudaraku, tidak selamanya mendung itu kelabu. Atau ada juga yang akan berkata, tenang, di balik setiap pergumulan pasti akan ada secercah harapan. Dan mungkin ada juga yang akan berkata, percayalah bahwa pelangi kasih Tuhan itu akan selalu nyata. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernyataan yang baru saja saya katakan ini, ketika kita melihat perjalanan kehidupan Rut bersama Naomi dan Boas, hal itu nyata dialami mereka dalam perjalanan kehidupan yang mereka jalani. Perjalanan hidup yang dialami oleh Rut adalah sebuah perjalanan yang menurut saya bukan biasa-biasa saja, tetapi adalah sebuah perjalanan yang sungguh luar biasa. Mengapa sungguh luar biasa? Hal itu
bisa kita lihat dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam kitab Rut ada beberapa tokoh yang berperan di dalamnya. Ada Naomi, ada Rut, ada Boas. Dan dalam berbagai perjalanan kehidupan yang mereka jalani, perjalanan hidup itu adalah sungguh suatu keadaan yang tidak menyenangkan dalam setiap kehidupan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, khususnya bagaimana Rut dan Boas dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini. Rut adalah seorang perempuan Moab yang ditinggal mati oleh suaminya karena negeri yang ditempati pada saat itu mengalami bencana kelaparan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ketika suami Rut meninggal, ia tidak memutuskan untuk meninggalkan Naomi yang adalah mertuanya. Tetapi ia tetap berada pada sebuah komitmen bahwa ia harus terus bersama dengan Naomi, karena ia melihat bahwa Naomi adalah seorang pribadi yang mampu menuntun dan membawa Rut pada sebuah kehidupan yang baik. Ia meyakini bahwa pilihan hidupnya ketika bersama dengan Naomi akan menjadi sebuah kehidupan yang tetap senantiasa berada dalam sebuah hidup yang akan aman, yang akan damai. Karena ia tahu bahwa Naomi adalah pribadi yang baik. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Rut ketika suaminya meninggal? Ia tidak hanya ditinggal mati oleh suaminya dalam sebuah kesedihan, tetapi ada tanggung jawab besar juga yang harus ia kerjakan terhadap mertuanya. Ia harus bisa menjalani kehidupan bersama dengan mertuanya dalam berbagai kondisi hidup yang dialami pada saat itu. Dan dalam teks firman Tuhan, secara khusus dalam kitab Rut, ketika kita membaca kitab ini secara keseluruhan, mereka diperhadapkan pada sebuah beban hidup yang begitu berat. Dan untuk melepaskan beban hidup yang begitu berat, ia harus melakukan sesuatu. Ia datang ke lahan Boas untuk mencari makanan yang bisa memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Dan apa yang terjadi di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Di situ ada seorang Boas. Boas yang adalah tuan tanah. Boas yang adalah seorang yang kaya raya. Ia adalah seorang yang murah hati. Ia adalah seorang yang memiliki tanggung jawab. Dan ia adalah seorang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam segala hal yang dimiliki oleh seorang Boas, ia menghadirkan dirinya untuk bisa bermanfaat atau mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika Rut dalam perintah Naomi datang ke tempat Boas, apa yang terjadi? Saudara-saudara yang kekasih, Boas tidak serta-merta memandang Naomi sebagai perempuan yang tidak benar. Boas tidak serta-merta menjatuhkan harga diri Naomi ketika ia mendapatkan sebuah kesempatan yang dimiliki pada saat itu. Tetapi justru Boas melihat Naomi sebagai perempuan yang berharga, sebagai perempuan yang berbeda dari orang lain. Dan pada saat itu ia menghadirkan dirinya sebagai penebus, sebagai penolong bagi Rut dan Naomi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang harus kita pelajari dari kedua karakter yang dinampakkan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Seorang Rut dalam kegalauan kehidupan yang dihadapi, dalam beban hidup yang begitu berat atas segala tanggung jawab yang ditinggalkan kepadanya, ia tidak tinggal diam, tetapi ia tetap senantiasa berusaha, berjuang, dan terus-menerus melakukan apa yang ia harus lakukan dalam kebenarannya sebagai seorang perempuan. Ia tidak menjatuhkan dirinya dalam kerendahan, tetapi ia berbuat dan terus bekerja untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu yang tentunya selalu benar dan tepat dalam iman yang sesungguhnya sebagai orang yang mengenal akan Allah.
Dalam kerapuannya sebagai seorang perempuan, ia tidak menyerah. Walaupun orang lain memandang dia sebagai seorang janda, tetapi ia terus-menerus berjuang bahwa ia harus lepas dari pergumulan kehidupan ini. Dan ia meyakini bersama Rut dalam iman yang benar yang tertuju kepada Allah Israel, ia akan lepas dari gumul hidup itu. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Sebagai perempuan, kita adalah makhluk lemah, kata orang. Tetapi apakah kelemahan yang dicap orang kepada kita menjadikan kita benar-benar sebagai orang yang lemah? Apakah ketika kepahitan hidup itu menghampiri kehidupan kita, lalu kita akan menjalani hidup ini dalam kepahitan? Sehingga kita selalu memandang bahwa sesuatu yang kita alami adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang kita alami adalah sesuatu yang tidak lagi memberikan kehidupan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tetapi mari kita memiliki iman seperti seorang Rut. Ketika ia berbuat dalam kebenaran dan kehendak Allah, dan ketika ia melakukan semuanya itu dalam iman yang sungguh-sungguh, maka orang-orang akan memandangnya sebagai orang yang berharga. Maka setiap masalah hidup yang akan dihadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar, seperti Tuhan mendatangkan Boas dalam kehidupan seorang Rut. Dan ini yang harus kita alami, dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Ketaatan kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan, sehingga kebaikan dan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita mampu kita nikmati dan syukuri dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan khususnya kaum perempuan, Rut memberikan kita suatu pembelajaran yang luar biasa, bahwa ia tidak hanya taat kepada Allahnya, tetapi ia juga taat terhadap apa yang dikatakan oleh mertuanya. Itu yang harus kita teladani dalam konteks kehidupan kita sebagai perempuan, secara khusus sebagai seorang menantu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang harus kita pahami dan juga harus menjadi bagian dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana karakter seorang Boas. Dalam segala kelebihan, dalam segala kelimpahan, dalam segala apa yang dimiliki oleh Boas, itu ia tidak jadikan sebagai alat untuk menindas, untuk merampas, untuk melecehkan orang-orang yang ada di sekitarnya, dalam tanda kutip orang yang lemah. Tetapi justru apa yang ada di dalam diri seorang Boas itu ia pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu ia pakai untuk bisa berguna bagi orang lain. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan di luar sana seringkali memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ketika ada sesuatu hal yang mereka lihat untuk bisa mereka lakukan, yang bisa mendatangkan keuntungan, mereka tidak lagi memikirkan apakah ini mendatangkan kerugian, apakah ini akan mendatangkan luka bagi orang lain. Yang mereka pikirkan adalah, yang penting saya nyaman, yang penting saya senang, persoalan di belakang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita belajar dari seorang Boas. Boas menghadirkan dirinya sebagai penebus bagi seorang Naomi. Tetapi Boas juga meyakini bahwa masih ada penebus yang lain, yang jauh lebih banyak yang ia lakukan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan penebus yang dimaksud Boas adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan kita berdasarkan sabda bina umat adalah jangan nanti, lakukan sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kehidupan kita bisa menjadi seperti Rut dan Naomi. Bagaimana iman yang kita miliki ini adalah sebuah iman yang nyata. Dalam berbagai pergumulan kehidupan yang kita hadapi, kita tetap senantiasa kuat, kita tetap senantiasa teguh dan menatap bahwa ini adalah proses yang harus kulalui.
Dan ketika di dalam proses itu aku melibatkan Tuhan dan aku memperkenankan Tuhan untuk bersama-sama dengan aku menjalani proses ini, yakin dan percaya badai itu akan berlalu, pelangi itu akan bercahaya, harapan itu akan muncul. Apapun yang kita hadapi, selalu ada penebus yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan berikan, menopang kita untuk menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapapun kita dalam kehidupan ini, apapun status kehidupan kita, seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, seberapa tinggi pendidikan yang kita gapai, pasti semuanya mengalami pergumulan. Dan masing-masing Tuhan memiliki cara untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan yang kita alami. Yang kita harus lakukan sekarang ini adalah tetap berada di dalam iman yang benar kepada Tuhan, sehingga pergumulan kehidupan yang kita hadapi selalu Tuhan mampukan kita untuk melewatinya, karena ada penebus yang tetap senantiasa menopang kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan tunggu lagi untuk menunjukkan imanmu yang benar kepada Allah. Lakukan sekarang, karena karya keselamatan itu telah terjadi dalam kehidupanmu. Dan jangan sia-siakan hal itu. Ketika Allah mampu melewatkan Naomi, Ruth melewati kehidupan dalam kepahitan hidup yang mereka alami, Allah juga akan memampukan kita untuk melewati setiap kepahitan-kepahitan hidup yang kita alami. Allah juga akan mendatangkan penebus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari tetap senantiasa hidup dalam iman yang benar, dan mari tetap senantiasa yakini bahwa selalu ada penolong yang Tuhan tempatkan untuk kita dalam menghadapi kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, sehingga hidupku yang ini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perkenan-Mu kami ada di tempat ini melakukan pelayanan. Terima kasih juga Tuhan ketika Engkau masih memperkenankan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu.
Walaupun itu kami lakukan di rumah, tetapi kami percaya iman kami akan tetap senantiasa dipertambahkan. Kami tetap percaya bahwa dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, Tuhan tetap bersama kami. Terima kasih ketika Tuhan memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami meyakini Tuhan bahwa puji-pujian ini akan tetap senantiasa memampukan kami sebagai orang-orang yang terus percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Dan biarlah puji-pujian ini Tuhan memampukan kami, mengingatkan kami untuk selalu memuji Engkau dalam setiap kehidupan yang kami alami. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami baca dan renungkan pada saat ini. Engkau datang mengingatkan kami melalui Rut dan Boas dalam firman yang kami baca. Engkau meyakinkan kami bahwa ketika kami hidup dalam iman yang benar kepada Allah, ketika kami hidup selalu melakukan apa yang Allah kehendaki, maka apapun yang kami hadapi dalam pergumulan hidup, dalam kepahitan hidup yang kami alami, Tuhan pasti menebus kami, Tuhan pasti menguatkan kami, Tuhan pasti memampukan kami untuk melewati akan semuanya itu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjadikan kami Rut di zaman sekarang ini. Kami tidak kalah oleh setiap beban hidup yang kami miliki, tetapi kami kuat, kami mampu karena kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami mampu juga seperti Boas selalu menghadirkan diri kami sebagai penolong, sebagai penopang bagi sesama, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Tuhan, yakinkan kami bahwa apapun yang kami hadapi, seberat apapun beban hidup, seberapa berat masalah yang kami alami pada saat ini, yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Engkau akan menebus kami, Engkau akan menyelamatkan kami dari gumul hidup itu, dari masalah itu, dari kepahitan kehidupan ini. Tuhan, saat ini kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, dalam segala kehidupan yang mereka jalani. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan selalu tetap senantiasa mereka rasakan. Mereka tetap senantiasa bersyukur atas segala keadaan kehidupan yang mereka alami. Ketika mereka sakit, tolong Tuhan Engkau sembuhkan. Ketika mereka bergumul akan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, dalam pendidikan anak-anak mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan yang mereka jalani, kami mohon Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan keluarga jemaat Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa meyakini selalu ada kasih Tuhan yang menyertai mereka. Selalu Tuhan bersama-sama dengan mereka menghadapi setiap pergumulan hidup. Ada kekuatan yang datangnya daripada Tuhan untuk menopang mereka menjalani pergumulan kehidupan itu. Kami percaya bersama dan di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan mereka untuk melewati setiap hal-hal yang mereka hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Selalu kami panjatkan kerinduan kami Tuhan di masa pandemi 19 ini. Tuhan, tolong Engkau mampukan kami untuk tetap senantiasa berada dalam kekuatan Tuhan, sehingga kami terhindar dari virus ini ya Tuhan, sehingga kami mampu menjalani setiap rutinitas kehidupan kami dalam tanggung jawab kami masing-masing. Engkau menjaga kami dari segala mara bahaya, dari celaka dan maut sekalipun pun. Engkau memperkenankan kami untuk menikmati keselamatan-Mu, dan biarlah keselamatan-Mu itu Tuhan tetap senantiasa kami rasakan, bahkan kami ceritakan dan bagikan kepada sesama kami. Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan, Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus dalam jemaat Tuhan, jemaat Oceana Brau di GPIB ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati para pelayan-Mu,
para majelismu dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan. Engkau tetap senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan itu, dan biarlah semuanya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati setiap yang bekerja pada saat ini menunjang pelayanan ini terjadi ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan kantoria, musik, kameramen, kami sebagai liturgos dan PF tetap senantiasa Tuhan berkati, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan jemaat Tuhan, terlebih khusus menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bangsa dan negara kami, para pemerintah kami ya Tuhan, dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini ya Tuhan, biarlah kiranya semakin Engkau pertambah-tambahkan hikmat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap senantiasa bekerja dan berpikir dalam kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan untuk melakukan hal yang baik dan benar, sehingga masa-masa krisis ini ya Tuhan, dalam menghadapi COVID-19 ini, semuanya ya Tuhan, ada kebijaksanaan yang benar yang mereka putuskan untuk kebaikan kami bersama sebagai bangsa dan bernegara. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak orang menderita yang membutuhkan uluran tangan Tuhan dalam penderitaan mereka karena COVID-19, dalam penderitaan mereka karena kehidupan-kehidupan yang lain. Biarlah kiranya Engkau ada dan campur tangan di dalamnya. Jadikan kami sebagai alat Tuhan, jadikan gereja ini sebagai penopang dalam setiap pergumulan kehidupan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, di tempat ini kami menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus ya Tuhan, kami bawa doa kami ini, dan biarlah kami berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan kita memberikan persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk turun-temurun. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami sambil persembahan dijalankan. Mari berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada Pendeta Tirta Lestari Pasande yang boleh memberitakan firman pada hari ini. Kantoria kepada sektor 4. Persembahan pujian kepada sektor 4. Pemusik Bapak Julius Mangkole. Kameramen Saudara Glenn. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan. Mari berdiri. Teruslah berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kita pujikan pujian firman Tuhan, sudah kau dengar. Dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.